Kenalin, namaku Siwiranta Mamungkas, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang penggunaan sistem informasi itu seperti apa, aspeknya apa aja, dan juga dampak-dampaknya seperti apa. Nah, kali ini aku nggak sendiri, tapi aku ditemenin sama temanku namanya Anissa. Halo. Nah, kali ini tuh kita bakal bahas tentang penggunaan informasi itu sendiri kayak gimana. Nah, kan di zaman yang serba canggih kayak gini, penggunaan teknologi itu udah nggak asing lagi lah bagi semua orang. Informasi juga udah dapat disebarluaskan dengan cepat dan mudah. Fasilitasnya juga lumayan memadai kan sekarang. Nah, setuju nggak sih kamu dengan penggunaan teknologi yang udah enak kayak gini tuh? Ya, setuju. Terus gini, aku mau tanya, menurut kamu ya, di zaman kemajuan teknologi saat ini, menurut kamu gimana sih informasi itu? Kalau menurut aku, informasi sekarang tuh nggak cuma tentang perihal fakta dan kebenaran aja sih, tapi juga tentang ruang lingkup, proses, bahkan penggunaan informasi itu sendiri. Dan perubahan dan perkembangan teknologi itu secara nggak langsung tuh kadang ngantar kita ke era baru, di mana setiap aktivitas bergantung pada informasi. Cukup menarik. Dengan ketergantungan pada informasi, berarti kan penggunaan informasi itu kan akan mencakup hal-hal yang besar. Nah, menurut kamu gimana supaya lebih bijak lagi dalam menggunakan informasi itu? Kita harus paham tentang aturan sih. Kalau dalam penggunaan informasi sendiri tuh juga ada yang namanya aspek etika, di mana kita tuh apa-apa harus ada etikanya gitu loh. Kalau di dunia maya sendiri itu namanya ada etika digital. Itu biasanya mencakup tentang interaksi antara pengguna internet. Kan pada dasarnya manusia sendiri itu kan juga ada seperangkat moral yang ada di kehidupan itu. Ya, norma ya. Iya. Wah, berarti penting juga ya etika meskipun di dalam dunia maya itu. Iya, penting. Nah, soalnya kan dalam kemajuan peradaban manusia juga diukur dari sistem etika pada setiap individunya sendiri. Berarti ada perbedaan kan dari etika digital dan hukum ITE itu? Ada, kalau menurut Hansen, etika dan hukum itu sebenarnya berbeda. Di mana etika itu tidak bersifat mengikat, informal, terfokus pada kebaikan dan keburukan, dan tidak adanya sanksi jika melanggar. Tapi kalau nama yang hukum itu bersifat mengikat, formal, terfokus pada kebenaran dan kesalahan, dan adanya sanksi jika melanggar. Dengan tingginya penggunaan TIK sendiri, berarti itu akan berdampak kan pada masyarakat. Nah, dampaknya itu apa aja? Dampaknya itu banyak ya, dari dampak positif maupun negatif. Karena kan sebenarnya penggunaan informasi itu ada beberapa aspek gitu loh. Nah, dari aspek itu, kamu bisa nggak sebutin apa aja? Oh bisa, contohnya itu ada aspek budaya, ekonomi, juga sosial. Dampak dari masing-masing aspek itu kamu tahu nggak? Yang pertama aja, dari apa tadi? Budaya. Ya, kalau dampak positif terhadap budaya sendiri itu pertama mempermudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kedua, dapat mengetahui budaya dari luar. Tiga, mendorong tumbuhnya proses budaya baru. Empat, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Kelima, memperkaya kebudayaan. Tapi juga ada dampak negatifnya dong. Nah, dampak negatifnya sendiri, satu, mendorong munculnya kejahatan jenis baru. Dua, mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif. Tiga, mempermudah penyebaran karya-karya pornografi. Empat, mendorong tindak konsumtif dan pemborosan terhadap masyarakat. Lima, mendorong kekejaman dan kesadisan. Oh gitu ya, serem juga ya. Terus dari aspek ekonomi, kamu bisa nggak sebutin? Oh bisa. Untuk dampak positifnya sendiri itu yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Kedua, persaingan dalam dunia kerja tuh semakin menuntut kita untuk menambah skill. Jadi kita tuh kan jadi ingin tahu, ingin berkembangnya bagus ya. Terus ketiga, kemampuan ekonomi dalam bidang kedokteran tuh mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi.
Terus untuk dampak negatifnya sendiri ada beberapa. Adanya pembobolan rekening, terus adanya cybercrime, hacking, terus cracking. Yang terakhir tadi kan kamu kan sebutin ada aspek sosial. Kamu bisa nggak sebutin dampaknya? Oh iya bisa. Nah, untuk dampak sosial kan juga ada yang negatif dan juga positif ya. Kalau dampak positifnya sendiri itu yang pertama, masyarakat memperoleh informasi dengan potensi daerah sendiri. Kan informasi kan semakin gampang untuk kita dapat ya. Terus ada juga kedua, jiwa dan semangat berwirausaha tuh semakin berkembang, semakin banyak lah intinya. Ketiga, adanya pengembangan sistem perdagangan. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama, semakin pesatnya komunikasi itu membuat komunikasi berubah. Yang asalnya face to face kayak kita nih langsung menjadi enggak lah. Itu kan menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Kedua, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer itu kayak cenderung lebih individualisme nggak sih? Iya. Nah, itu juga. Terus masih ada banyak lagi sih sebenarnya. Mungkin kamu bisa bantu aku untuk menarik kesimpulan dari obrolan kita tadi nggak? Oh iya bisa. Kesimpulan dari obrolan kita tadi itu ini. Dalam penggunaan informasi itu ada berpengaruh juga pada aspek-aspek kehidupan seperti aspek sosial, budaya, ekonomi. Nah, juga etika. Nah, dalam etika kita dapat menarik kesimpulan dalam kita tuh menggunakan informasi itu harus benar-benar bijak, nggak boleh asal harus gimana karena kan ada hukum yang tertulis juga dan ada hukum etikanya juga, moralnya itu. Nah, untuk dampak positif negatifnya itu sebenarnya tergantung kita gimana caranya kita penggunaannya sebenarnya. Nah, kita seharusnya sebagai manusia itu harus pintar-pintar mengatur gimana caranya biar itu tuh jadi positif aja lah intinya. Iya, mengambil yang sisi positifnya. Iya. Nah, itu tadi kesimpulan dari obrolan kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Dan tunggu video selanjutnya.